Cobain, enak nih, nggak enak. Cobain dulu, enak nggak? Oh bego, lu ngalamin ini. Gue mendingan dibenci jadi diri gue daripada diterima, tapi gue nggak tahu diri gue. Nah sekarang Kurt Cobain ini ada di semua orang. Berbicara bahwa hidup lu lagi baik-baik aja itu bisa jadi pressure buat orang lain. Perasaan senang divalidasi itu yang menipu seolah-olah kayak saya sudah baik-baik saja gitu. Semua terhubung tapi semua kesepian gitu kan? Iya. Itu bahwa tidak ada distraksi dan tidak berhubungan sama orang lain itu kemewahan. Gender identity apa semua dipush ke barat untuk bikin generasi yang bingung dan akhirnya negaranya juga hidup tuh brengsek karena acuan lu cuma perasaan bahagia. Dari si Jordan Peterson ya. Kenapa cuma bahagia? Bahagia tuh terlalu rapuh untuk dijadiin pegangan. Halo semua, selamat datang kembali di konten terbarunya Blue Media, Halo Hati. Tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama Kofi Rendira. Saya Novalizius. Dan sekarang bintang tamu kita ada Adriano Colby. Halo, terima kasih. Ini raja terakhir ya? Anjing raja terakhir, bener loh. Sebelum mulai program ini, lu yang pertama kali di konten. Iya. Bener. Iya. Sampai di terakhir udah kita mau syuting barulah dapet schedule-nya. Iya. Sibuk banget. Alhamdulillah dong. Lumayan lah. Alhamdulillah. Jarang gue sibuk biasanya. Jarang gue geser-geser waktu biasanya. Kebetulan aja pas gue geser. Sekalian keluar lu ya. Susah banget emang mau kontak dia. Tanggal segini nggak bisa, Fir. Ya kan lagi keluar kota. Oh iya benar juga sih. Keren. Tapi Halo Hati itu kan udah tau lah ya kontak. Ya, dari judulnya kira-kira tau lah. Ya, sebenarnya curhatan tipis diri sendiri aja di podcast. Yes. Jadi dia yang mau curhat sebenarnya. Iya. Nah, kita dijadiin validasinya. Firna mah dari jauh auranya udah kelihatan. Yang hatinya udah keluar semua. Parah ada kenapa Udah ya? ada agak legaan nih. Udah agak legaan. Alhamdulillah. Karena udah ada Halo Hati. Iya. Jadi udah mulai lega, Iya. mulai tervalidasikan gitu kan. Nah, Bang Andri, biasanya kan kita emang di setiap episode itu punya topik-topik ya? Ya. Konsep topiknya. Tema topiknya itu yang lagi mau kita bahas. Sebenarnya ini gue mau lanjutin aja dari podcast kita sebelumnya, ya kan? Kita ada sempat gue bikin podcast, jadi bintang tamu di podcastnya Bang Andri tuh di Om dan Generasi Strawberry sama Happy Broken Family di Noise. Ya. Nah, itu kita bahas soal mental health. Ya. Di sini gue mau bahas hal yang sama. Ya. Dirangkumkan saja. Ya. Gimana sih mental health menurut pandangan Bang Adri? Terutama di generasi Z. Aduh. Yang berbeda nih sama kalian pasti kan? Generasinya. Gimana ya? Anjing. Menurut gua ya, tapi menurut gua kecemasannya valid. Tapi sayangnya kayaknya banyak yang udah sampai ingin memvalidasi aja gitu. Bukan pengen keluar, pengen apa gitu. Maksudnya pengen survive beneran. Jadi itu jadi sesuatu yang dirayain rame-rame aja gitu dan berhenti di situ gitu. Padahal mestinya kalau udah tahu kondisinya kayak gitu, ini harus buru-buru digali keluar karena memang berbahaya dan tekanannya tuh buat gue sekarang ya tekanan mentalnya tuh jauh lebih keras. Jadi kayak hidupnya lebih gampang tapi tekanan mentalnya lebih keras. Sepakat. Menurut gua ya. Sepakat banget. Mau sambung. Yang satu generasi. Ntar baru saya. Kita kan yang bersumuran nih. Iya. Ya, kalau misalnya zaman kita dulu nih, gue suka pakai analogi ini. Zaman kita dulu nih ketika ada bokap kita nyuruh potong rumput, Tong, potong rumput. Gak dikasih tahu tuh mana alatnya. Iya. Caranya gimana? Kerjain aja dulu. Begitu salah keplak, ini caranya. Kalau sekarang kan nggak tuh ribet banget. Detail tuh. Ini alatnya, ini tutorialnya, begini hasilnya sebegini. Itu berjalan waktu kita jadi lebih tough kan. Ya kan? Bisa lebih adaptasi. Bukan berarti sekarang agak kurang adaptasinya. Kreativitasnya bagus banget. Sampai ada istilah strawberry tadi. Itu kenapa menurut lo? Mungkin dari awal kita sama-sama jelasin dulu kali. Generasi strawberry itu maksudnya apa sih? Generasi strawberry kan itu sebutannya dari Cina. Jadi ada generasi di mana yang kayaknya semuanya tuh udah terfasilitasi.
Jadi aktualisasi diri itu mudah gitu. Jadi di generasi dulu aktualisasi mah anjing jauh banget, itu suatu benda yang jauh banget. Karena kita banyak bicara tentang bagaimana caranya bertahan gitu, atau meneruskan kekayaan orang tua apalah gitu ya, hal-hal kayak gitu. Nah tapi sekarang outlet untuk memilih profesi harus sesuai hati apa itu kan kemewahan-kemewahan yang dulunya nggak ada. Nah tapinya adalah karena mencapai itunya mudah, mereka nggak ngelewatin yang kayak kita lewatin tadi, kayak gimana caranya? Ya lu pikir aja sendiri gitu. Maksudnya hal-hal kecil, maksudnya lu mau bawa mobil, ya lu bawa, lu harus tahu cara ganti bannya. Gimana cara ganti bannya? Gua tahu gitu. Ya lu cari aja sendiri. Dan kayaknya juga benar kata lo gitu, hal-hal yang kecil-kecil gitu tuh membangun. Kalau lu sekarang kan lo bawa mobil, tapi lo harus tahu ya cara ngerawat mobil itu. Lo kayak ya pesen gokar aja, ngapain gua naik mobil gitu. Kayaknya escape kayak gitu yang akhirnya mengkondisikan lo untuk kayak ya udah gampang ambil yang mudahnya aja gitu. Kalau dulu kan ya nabrak nabung lagi untuk ini gitu, kayak hukuman kayak nggak ngisi bensin harus ditukar cuci mobil. At least gue ngalamin itu ya gitu. Meskipun akhirnya jadi kayak misalnya nggak diizinin jadi nyolong mobil, itu jeleknya kita gitu, nyolong mobil apa gitu. Jadi seribu satu cara lah. Iya, kalau sekarang kayak jalan ini berat nih, aduh gue ambil yang gampang aja. Jalan ini berat nih. Jadi kayaknya opsi mengambil yang lain tuh lebih banyak gitu sih, gue rasa ya. Cuma nggak tahu ya. Itu dia kenapa jadi generasi strawberry menurut gue. Iya. Kalau gue kan yang di generasi itu tuh, Bang. Bener, maksudnya. Tapi makanya tapinya adalah tekanan mental lu berat banget. Itu dia. Tekanan mental lu berat banget karena dunia lu tuh bersinggungan sama orang lainnya jauh. Belum pernah ada generasi sebelumnya segini banyak terhubung sama orang lain. Iya. Karena chance-nya juga jadi apa ya? Lomba-lombanya juga jadi makin ketat, Bang. Betul. Ya kan, betul. Kayak Sepakat. Gue meleng dikit aja ternyata temen gue udah nerabas gitu. Ya kan? Kayak tahu perasaan kemarin kita sama nih. Iya, betul, startnya. betul. Kok tiba-tiba dia di sana, akhirnya jadi pressure, nengok ke kiri lebih parah. Atau ada yang lebih di belakang yang kayak gitu-gitu lah. Jadi komparasinya tuh masa gini, menurut gue ya, pas di saat ini di generasi yang Gen Z lah kalau terkenalnya lah kata orang gitu kan. Mereka memang ruangnya banyak. Medianya banyak untuk memvalidasikan setiap rasa yang ingin divalidasikan, betul. Tetapi bentuk nyata validasinya tidak ada. Kalau dulu, lu salah, lu digampar langsung. Ada bentuk validasi nyatanya. Anjing. Ya kan? Bener dong. Kalau sekarang gue nggak tahu. Sampai akhirnya banyak yang terjadi crisis identity, insecurity dan segala macamnya. Itu lahir dari dalam diri kita. Itu yang serem. Itu tekanan yang paling berat menurut gue. Karena lu bisa tatoan sebelum lu bisa nyupir. Generasi sebelumnya nggak ada itu. Kalau lu tatoan lu udah siap, nggak berhubungan sama orang tua lu harus sama apa mandiri gitu. Jadi tatoan tapi kenapa semua tidak mengerti aku? Ya salah sendiri gitu. Karena jadi itu tadi kayak menuju aktualisasi dirinya tuh cepet, tapi yang dulu tadinya itu produk kemewahan ini jadi produk sehari-hari. Dan ternyata ngelewatin itu langsung tuh ya itu tadi kayak karena lu kan istilahnya guidance-nya lu tuh cuma pilot lu itu cuma perasaan lu doang gitu. Kayaknya mesti tuh bukan satu-satunya pilot deh gitu menurut gua. Iya, dan kadang karena kita juga benar kata Bang Andri bilang ya, pilot satu-satunya adalah diri lu sendiri. Bahkan kita dikasih tahu kayak gitu sebelum kitanya bisa tahu. Tuh kita kenalan sama diri kita. Ya kan? Bener. Kayak tiba-tiba dituntut aja untuk langsung kayak gitu. Karena sekeliling lu udah rame. Langsung jadi kayak apa. Dan elunya belum siap, elunya bahkan belum tahu gue sebenarnya akan mau jadi apa sih, akan mau kemana sih. Tapi nih teman-teman gue udah pada jadi orang. Akhirnya seribu satu cara. Mungkin kalau dulu kan diajarin step by stepnya. Walaupun lu nggak dikasih tahu gimana nya, tapi intinya ya yang bagus tuh A, terus lu ke B, terus lu ke C. Terserah lu mau pakai alat apa, hasilnya gitu kan. Kita tuh dikasih banyak, ya udah nih ada A sampai Z, alatnya ada ini semua. Ya lu pilih yang mana? Sebelum kita mesti tahu gitu pilihan kita yang B atau yang C ya, gitu. Dan impact-nya anak-anak sekarang tuh jadi lebih kreatif banget. Betul. Positifnya iya. Iya, karena positifnya iya, maksudnya karena ya tadi pilotnya tuh perasaannya dia. Jadi cepet banget tahu apa yang disuka, apa yang nggak disuka. Itu kan suatu hal yang jauh banget. Gini, misalnya lo dibesarin
dari parents, Gen Z tuh kan orang tuanya Gen X kan. Gen X tuh kan dia udah rebel sama baby boomers kan. Dia rebel sama boomer. Si Gen Z ini bahkan ada yang milenial awal bahkan. Si Gen Z ini sama orang tuanya kan udah kayak baju mau pakai apa, kamu suka makan apa. Gue nggak dibesarin dengan cara itu. Gue dulu cobain, enak nih, nggak enak, cobain dulu. Enak nggak? Oh bego. Lu ngalamin itu. Gue tuh ngalamin itu. Bilang makan gak enak, dibilang bego. Gue tuh ngalamin itu gitu. Ya tapi memang berkaca. Gue paling sering ngulang cerita ini sih, kayak dulu kita ngalamin lah satu sekolah sama yang tajir. Dan dulu kita pressure kayak anjing dia bisa nongkrong di sini, dia ini. Tapi kan kalau weekend ya udah gue nggak usah lihat dia ngapain aja. Gue cari lingkungan gue aja. Lah kalau dia kan 24 jam liburan di mana, apa jadi apa. Padahal yang lo contoh juga orang yang bingung juga gitu. Orang sama keder juga. Sama keder gitu. Tapi kan wah foto dan apa, wah gila. Default setting TikTok aja, anjing gue secakep ini, gue sampai kayak gue nggak pernah ada kayak gitu-gitu. Iya benar sih. Tapi toleransi jadi menipis loh sekarang. Ya karena konektivitasnya juga. Bener. Jadi kayak akhirnya toleransi antar sesama manusia untuk memanusiakan manusia lain atau bakal memanusiakan dirinya dia sendiri itu jadi terlihat samar untuk saat ini menurut gue. Iya benar. Karena ngeliatnya dari permukaan. Iya, konektivitasnya tinggi banget. Benar, karena makin berbondongnya orang, makin banyak juga media platformnya, kita makin nggak tahu nih. Dan semuanya bisa jadi berkamuflase sebebas mungkin kan. Kita nggak tahu mana yang benar mana yang enggak. Bisa jadi yang kelihatan baik-baik aja sebenarnya dia yang paling kenapa-kenapa. Iya. Tatoan nggak bisa nyupir itu. Benar. Kalau sekarang kita nggak tahu kan ya dia mau tatoan, sebenarnya dia emang lagi ada apa? Tato ini apa atolesis diri, apa cuma pressure doang gitu? Apa impulsif, apa ya? Kayak cewek kan katanya kalau cewek-cewek potong rambut pendek atau sering gonta-ganti warna, itu perempuan itu sedang tidak baik-baik aja. Gua enggak gitu. Judgementnya juga jadi lebih gede ya. Bener. Gua enggak gitu perasaan ya. Gua mau potong rambut ya karena gua mau potong aja gitu kan. Itu susah sih. Jadi gue gak bisa tahu nih atau gue gak bisa ngebedain karena gue pernah ada di posisi gue kan gak pernah pendek ya, sependek-pendek gue tuh cuma segini. Pertama kali lah gue akhirnya agak lebih pendekan lagi dikit, tapi tetap gak pernah sampai sebondol itu. Terus gue pertama kali warnain rambut itu gara-gara hiburan-hiburin, which is tahun 2022 kemarin ya. Ini 2023, iya benar 2022 kemarin lah. Terus gue dibilang, Fir, are you okay? Tapi kan emang lu nggak oke kan? Jadi ada internal. Di setiap episode bisa nggak sih gue nggak usah kena gitu. Iya, saya selalu kena di podcast sendiri gimana ya? Tapi emang gue padahal nggak kenapa-kenapa. Gue pengen jadi diri gue yang beda aja, pengen nunjukin karena kan itu hal yang baru gue coba juga di industri entertainment sendiri gitu kan. Skena stand up kan baru banget tuh. Dan pertama kalinya adalah hiburan-hiburan itu. Gue cuma pengen nunjukin persona gue yang lain, personal gue yang lain itu doang. Padahal gue lagi fine-fine aja. Menurut gue ya, yang lo rasain itu adalah yang dulu artis-artis 90-an, 2000 yang udah pada bunuh diri yang rasain. Ngerti gak lo? Jadi orang-orang itu aja bunuh diri, itu sekarang itu keresahannya dirasain sama orang-orang umum. Jadi lu dulu butuh terkenal banget dan terekspos, nggak punya kehidupan pribadi lagi, dipotret, diapain sampai kayak gue mendingan dibenci jadi diri gue daripada diterima tapi gue nggak tahu diri gue. Kurt Cobain. Ya itu kan keresahannya Kurt Cobain ya. Nah sekarang Kurt Cobain ini ada di semua orang. Itu problemnya. Bener. Itu problemnya karena dulu cuma Kurt Cobain yang 24/7 dikamerain orang. Sekarang banyak. Sekarang lu pilih kamera itu ada di tangan lo. Iya. Bukan dikamerain. Iya, bukan dikamerain sendiri. Iya. Itu yang susah menurut gua. Disiplin untuk kayak udahlah gitu. Gue juga sekarang sosial media tuh cuma tempat gua gara-gara ngeliat ini Ed Sheeran nggak punya sosial media ya gitu. Terus Emma Stone nggak punya sosial media. Ada generasi-generasi yang ini. Kayaknya emang lebih sehat gitu aja deh gitu. Maksudnya yang di bagian diri gue yang buat publik udah ini aja gitu. Maksudnya gue nggak ada. Ya gue sering cerita gue olahraga apa, tapi gue nggak pernah ngepost gue lagi olahraga. Gue nggak pernah ngepost gue lagi ke konser mana. Gue nggak pernah ngepost karena gue tahu mungkin ntar impactnya di orang lain lagi gitu. Sepakat sih. Gue bertanggung jawab atas kesedihan orang gitu jadinya. Sama ini mungkin ya bukan berarti ini buruk ya, tapi maknanya menjadi melebar. Sharing is caring.
Iya, jangan-jangan apa-apa di-sharing, katanya gue peduli sama lu, gue pengen berbagi. Tapi lama-lama kayak, gue lagi di sini loh, jadi pameran. Dan lomba-lombanya itu bukan cuma tentang pamer loh. Sekarang lombanya lomba-lomba lagi baik-baikan juga jadi lomba. Lagi baik-baikan. Iya benar kan? Itu udah parah banget menurut gue, kayak gua, hari ini gue cerah banget apa gini-gini. Lu berbicara bahwa hidup lu lagi baik-baik aja, itu bisa jadi pressure buat orang lain. Sekarang kayak gitu sih menurut gue. Itu sorry gue. gue juga gini bro. Gue ada selalu ngelihat ada hal-hal kecil di hidup kita tuh yang selama ini kita nggak peduli, tapi impactnya gede. Tadi gue pendem nih. Akhirnya gue coba nih, baru mau mulai kontennya. Gue ceritain tentang kebahagiaan kecil yang kita temuin. Kayak ketemu sama orang bilang makasih, ngedoain orang. Dan itu gue ngerasain tuh, ntar gue dibilang ria lagi, ntar dibilang sok motivator, si paling paham. Padahal maksud gue cuman si ini kan, si istirahat posting tapi diposting. Iya. Jadi serba salah gue kayak gimana gitu loh. Iya itu susah banget sih. Karena, emang gue ngeri nih topiknya gini, jujur. Itu dia kan, makanya agama bilang kalau beramal tuh mendingan lo nggak sombong. Itu bener itu ada kebenaran sampai detik ini. Ya, karena ini gue jadi bener-bener masuk ke arah ini ya. Gue akan disclaimer dulu bahwa gue adalah salah satu pengidap penyakit mental health yang sudah konsultasi. Sampai sekarang gue masih di tahap pengobatan dengan psikiater gue dan masih rutin untuk medik segala macamnya. Gue mengalami ini bahkan dari gue kecil bang. Iya. Anjing karir lu mah panjang banget emang. Terus wah 21 tahun anjir. Iya, 21 tahun gue berkarir, sudah berkarir di industri entertainment, start dari umur 4 tahun gitu kan. Saat ini gue 25 dan mau 26. Gue tuh dulu kan karena di kamera itu yang balik lagi kayak ke topik yang sebelumnya, apa-apa kan dikamerain. Dan gue kan gak memilih untuk itu kan bang. Betul. Dan gue kan dulu sinetron. Sinetron tuh tiap hari lu bayangin. Dan karakternya tuh bisa berubah-berubah tergantung sama si penulisnya aja dan segala macamnya gitu. Sampai akhirnya gue crisis identity. Gue gak tahu aslinya Firda Indira tuh seperti apa. Dan kadang karakter-karakter yang gue bawain di televisi itu jadi kebawa ke real life gue. Yang akhirnya dibilang, ah lo drama banget. Ah lo kayak gini doang lebay, bla bla segala macam. Ini mah lo acting, lo terlalu sensitif segala macam. Padahal gue memang nggak tahu gue kayak apa sampai akhirnya keluarlah digital, ya kan, media sosial di mana-mana dan bla bla bla. Yang awalnya gue menganggap bahwa ya udah media sosial gue adalah tempat di mana gue bisa menjadi diri gue sendiri walaupun gue nggak tahu diri gue seperti apa. awalnya lucu ya. Tapi sampai pada akhirnya itu malah ngebunuh gue juga bang. Iya memang. Karena gue jadi kayak ya ternyata gue nggak bisa keluar dari si zona ini karena ternyata memang gue sedipantau itu. Ngerti gak sih? Kayak gue pengen ngeluarin semuanya, kayak gue jalan keluar kayak gini aja gitu. Gue nggak bisa begitu langsung tiba-tiba bisa yang drag banget ke orang gitu, nggak bisa. Lu bayangin itu lu ya yang ada dalam industri gitu. Kan 90% orang tidak ada di industri hiburan kan. Dan sekarang 90% itu mengalami keresahan yang sama gitu. Maksudnya semua seleb dalam mindsetnya. Bener karena ini. Karena handphone ini tuh bahaya banget, penyakit paling bahaya menurut gue. Salah satu kalau misalnya emang lu mau dibilang gimana cara mati cepet ya kasarnya gitu. Iya benar. Iya handphone. Mati cepet. Bener gak sih? Senjata lu udah bukan pistol lagi, handphone. Kalau lo mau mati cepet, lu main aja gadget lu 24 hours, jangan pernah berhenti, diem aja di tempat, mati lo pasti. At least, seenggaknya kalau lu nggak mati nyawa lo mati pribadi lo. Ya buat push rank aja kalau gitu. Aja gitu buat push rank doang. Itu gue ngalamin akhirnya, jadi kayak itu pressure Gen Z menurut gue. Iya, kalau dulu gue kayaknya mati di raga karena gue capek ya kan, syuting pagi ke pagi. Sekarang gue mati di jiwa. Gitu. Dan pencapaian gue sekarang adalah ya gue bisa memvalidasikan bahwa ternyata gue sakit, gue pengen sembuh, gue ke jalan yang sana karena gue akhirnya sadar bahwa tidak ada orang yang bisa nolongin diri gue selain gue sendiri. Walaupun tetap perlu bala bantuan dengan profesional dan segala macamnya, mengenal diri sendiri, duduk bareng dengan diri sendiri. Akhirnya itu yang gue pilih. Dan akhirnya masih tetap pakai topeng. Gue udah gimana ya kalau bisa dibilang hanya untuk platform handphone gue pakai topeng. Tapi when lo ketemu gue suatu saat gitu di real life gue nggak mau itu terjadi.
Meskipun rembes kan, maksudnya kadang-kadang rembes kan, dua orang itu rembes. Paham. Kadang di digital aja gue di live tuh gue masih suka kayak tadi aja abang di situ kayak lo pastinya mau ngomongnya kayak gini, sebenarnya ini kayak gini. Di luar gue nggak kayak gitu karena ya mereka tadi dibilang akhirnya ternyata ini malah jadi nyangkut ke kerjaan gue juga ya. Padahal awalnya gue nge-manage itu atau gue membuat itu bukan untuk menjadi salah satu wadah gue di hal yang sama seperti gue waktu masih di industri di depan televisi gitu. Makanya ada Halo Hati ini kan. Akhirnya, beneran ini ruang yang emang gue ciptain Bang. Halo Hati tuh lahir, nih gue ceritain ke Bang Adri deh. Hati. Tapi ruangannya harus diciptain depan kamera juga. Apa? Iya ya, brengsek ya. Kita kan harus mengetahui ya. Gue bercanda. Gak bagus kok. Gak bener. Karena gue pengen, gak kayak gini deh, gue tuh punya, gue pengen second account. Iya. Udah di second account, gue tuh kalau misalnya gue lagi kumat, kumat tuh mental health gue gitu ya, gue lagi mau nangis, gue lagi mau makan segala macam, gue tetap taruh itu bahkan di close friend second account kayak segitu gue takut sama manusia pada akhirnya. Padahal isinya gue doang itu. Sedih banget ya. Close friend lagi. Iya. Sedih. Menurut gue sedih. Dan padahal itu gue doang kadang isinya. Kalau yang benar-benar hal-hal yang gue nggak mau ditahu halayak gitu ya, iya gue doang aja. At least gue bisa ngasih tahu ke kamera gue sendiri, ke diri gue sendiri secara langsung. Suatu saat gue bisa ngelihat lagi bahwa Fir, gue pernah di fase ini nih ada bukti validnya. Lu pernah untuk nge-share ini sama diri lu sendiri atau sama siapa yang lu ingin banget tapi nggak kebongkar gitu. Ya begitu emang. Simple banget ya. Enggak, ya gue lagi mikir apa ya, misalnya ya memang kayaknya harus latihan kayak ya lu bilang kayak ada kamera, begitu ada kamera itu berubah, itu jadi punya publik. Even ini aja pun jadi ruang publik. Mungkin ya kalau bukannya gue mau jadi generasi tua balik old school gitu, tapi old school teknologi itu memang membantu kewarasan lo gitu. Misalnya daripada lu second account, mendingan lu journaling, ketahuan sekalian, maksudnya itu nggak rembes, nggak ada orang yang akhirnya nge-follow juga atau nge-like atau apa. Karena kan sebetulnya gini, lu nuangin kecemasan lo, sebetulnya tujuannya adalah biar lu tidak ada dalam kecemasan ini. Problemnya adalah begitu ini di-like orang, di-share orang, lu somehow ada kelegaan bahwa memang kecemasan lo ini valid. Tapi berhenti di sini doang gitu. Permasalahannya kan ini sebetulnya harus dibedah jauh lebih dalam sampai lu tinggal itu jauh banget. Nah akhirnya perasaan senang divalidasi itu yang menipu seolah-olah kayak saya sudah baik-baik saja gitu. Itu menurut gue dangernya. Iya sih, cuma tadi mungkin permasalahan ini kalau gue boleh beda dikit ya. Kalau gue lihat ya karena nggak ada ruangnya Bang, ngerti nggak sih? Iya. Karena jadinya keterbatasan itu kayak tadi gue cerita di depan kan, bahwa kalau lu kan dulu salah, lu digampar, lu at least tamparan itu menjadi validasi bahwa lu salahnya kan. Kasarnya lu nengok orang masih ada yang ngegampar lu nih, masih ada orangnya. Sedangkan kita tuh nggak ada, medianya banyak. Tapi kalau misalnya kita lagi jatuh, kita curhat di apa segala macam gitu di media yang sudah tersediakan, kita nengok ke kanan nggak ada orang, ke kiri nggak ada orang. Itu kan kalau dulu kan nyamper temen main aja kasarnya kayak cuma tinggal teriak-teriak dari luar pagar, muncul orangnya ada. Sekarang enggak men. Semua terhubung tapi semua kesepian gitu kan. Iya. Iya banget. Dan ternyata itu makanya gue berapa kali di podcast ya, gue tuh selalu ditanya gitu di sini. Emang lu segitu nggak bisa sendirian ya? Bener, gue takut. Iya, karena bahkan biasa terhubung. Bahkan gue sampai jadinya takut sama diri gue sendiri. Iya, padahal nggak apa-apa loh. Kayak nggak tahu ya. Gue terbiasa gue kayak nonton sendiri gitu, biasa gue nonton sendiri, makan sendiri. Iya, cemas pasti. Iya, karena itu ya, mungkin karena krisis di guanya juga. Gue nggak tahu ini sebelum gue mijakin yang itu, gue nggak tahu itu pijakan apa, tapi mau nggak mau dituntut untuk harus mijak. Jadi gue gambling sendiri tuh di situ. Jadi akhirnya gue butuh orang untuk seenggaknya gue tahu, nggak usah pegangan deh, gue ngelihat ada lu juga ya di pijakan yang sama. Gitu aja. Biar gue nggak mati, karena gue bisa ternyata ngejatohin diri gue sendiri lebih dalam. Iya, pasti. Ini gue jadi ini sama lu sih. Kayak tadi kita ngobrol di depan, lu
nggak full time jadi seleb. Iya. Sementara teman-teman pasti tahu siapa manusia ini, ya kan, karirnya segala macem. Dan gue salut gimana lu bisa ngebalance itu semua. Kalau misalnya kalau sekarang kan all about numbers nih, followers segala macam. Dengan follower lu yang 35.000, yang mana gue yakin lu bisa nembus itu semua. Tapi lu ada give a fuck gitu loh. Enggak gue give a fuck kok. Fana juga ternyata. Maksudnya lu bisa ngebalance itu semua dan sampai lu bilang ngejaga kewarasan. Apa yang lu lakuin? Iya. Gini, jadi ceritanya, pertama gini, gue merasa satu dunia hiburan tuh jauh. Dulu sesuatu yang jauh dan tidak tergapai. Nggak pernah terbayang sama lu? Nggak pernah terbayangkan sama gue. Ya gue lulus kuliah, kerja jadi ke orang kantoran. Gue inget kayak, menurut gue seneng main basket. Dulu, zaman Panji masih jadi penyiar radio, gue main basket. Terus di sana ada ngebuk geng-gengnya Panji lah. Lu tuh kayak, artis main basket bisa apa? Gitu. Jadi karena sesuatu yang jauh, gue nggak pernah kebayang gue lompat ke kolam sebelah. Jadinya memang gue merasa itu bukan pilihan pertama. Tadi gue cerita sama dia. Dulu originalnya lu tau gak ya? Dulu originalnya adalah itu geng-geng Club 80s. Ya. Geng-geng Club 80s tuh orang-orang kantoran kerja di advertising agency, tapi dia punya project idealis bikin band. Bikin band yang tiba-tiba bandnya akhirnya meledak, mereka hijrah ke tempat dunia entertainment, ada yang survive, ada yang balik lagi di agensi dan segala macam. Nah, dulu tuh cuma Club 80s doang. Sekarang itu semua orang, nggak ada karyawan dimanapun yang nggak punya identity lain. Jadi dia bisa jadi akuntan, tapi sebetulnya kayak, gue sebetulnya vokalis metal gitu. Semua punya kayak gitu. Dan karena ada aksesnya dan mereka harus manage karena, oh ternyata ada sambutannya juga gitu. Iya benar. Nah, gua baru akhirnya full time waktu itu gue pernah di karir advertising gue resign 2 tahun. Full di entertainment lah istilahnya. Stand up udah berapa kali, terus ditawarin siaran, terus waktu itu bikin serial dokumenter. Dan pada saat kontrak-kontrak itu habis, first insting gue adalah ya kembali bekerja. Karena ya apa, gue nggak mungkin mau jadi full time artis, anjing nggak ada, banyakan nganggurnya gue daripada kerjanya gitu. Dan kalau lu tadi bicara mental health, nganggur itu bukan state di mana otak lu tuh bisa survive loh. Maksudnya kebanyakan nganggur karena otak lu nggak akan pernah berhenti calculate gitu. Dan di saat tekanannya tenang, justru otak lu malah menarik keparnoan yang nggak perlu lu pikir. Jadi gue selalu seneng, ya gue pengen sibuk, gue pengen tiap pagi bangun, gue tahu tujuannya kemana gitu. Nggak yang pagi, anjing gini, Kak, kalau kalender artis gue penuh, gue juga mungkin mau, tapi kan tidak penuh-penuh nih ceritanya. Tidak penuh-penuh nih, ya gue kerjain sebisa mungkin gue jadi manusia seutuhnya gitu. Jadi ya udah balik lagi freelance, terus ternyata bikin serial dokumenter itu bareng Angga, dia nelpon lagi 5 tahun kemudian. Jadi network yang gua tanam mengkontak lagi, oh ya bikin ini. Gua nggak pernah merasa sebetulnya bukan nggak mau, tapi kayaknya nggak bisa juga ya gitu. Karena gua itu udah 28 tahun, udah apa? Mau siapa acuannya kayak 28 baru di entertainment. Siapa yang masuk umur 28 di entertainment dan tuanya baik-baik aja gitu kan? Sepakat. Ya gue mikirnya kayak gitu. Jadi kayak selama masih ada dan segitu-segitu aja gitu dan kayaknya bisa makan dari tempat lain ya udah gitu aja gitu. Bener sih. Karena gue takut sama kekosongan itu, maksudnya. Iya. Ya kalau bilang tadi gitu, nanti ntar pikiran lo yang bunuh lo dan lo benar gitu, gitu. Misalnya gue mau ngikutin ego gue, capek ya kerja tiap hari, tapi ya gue terbiasa. Tiap pagi ya harus bangun, ya harus mandi, harus kerja gitu. Jadi punya rutin tuh sangat membantu. Punya rutin waktu sangat membantu. Dan semua nih dengan mental freelance itu bahaya men. Gue mendingan capek banyak kerjaan daripada gue gak ada kerjaan capek juga sama aja. Capek juga iya. Walaupun sekarang emang ruang medianya makin banyak ya menurut gue, bukan berarti gue bersyukur juga gue pribadi dikasih sama Tuhan banyak kebisaan gitu kasarnya. Walaupun ada plus minus ya. Kayak orang bilang gue multi talenta banget gitu kan, gue bisa semuanya.
hosting, acting, terus stand up, producing, nulis, gitu-gitu kan. Positifnya adalah mati satu, gue masih punya kaki yang lain. Iya, ya benar. Kan? Negatifnya adalah lu jadi nggak tahu nih Fir, lu dikenalnya sebagai apa, lu maunya jadi siapa sih? Dan nggak apa-apa juga kan sih? Nah, akhirnya gue punya pikiran gini, ketika ada seseorang yang bilang ke gue, kamu tuh terlalu banyak Fir, gitu. Sampai akhirnya gue nggak tahu atau orang-orang tuh nggak tahu lu siapa. Menurut gue, ya itu pikiran kalian, yang nggak bisa gue kontrol. Kalian tetap eksternal. Gue ngerasa gue tetap hidup, gue mati satu yang ini gue masih jalan kok gitu. Karena makin banyaknya media juga, harus makin banyak juga kitanya mengupdate diri untuk bisa ngikutin. Karena kalau lu cuma satu dengan ruang sebanyak itu, lu mati. Orang lu merem sedetik aja udah masuk orang baru kok. Pressure dunia artisan. Iya kan? Makanya gue sempat ditanya waktu itu sama Cing Abdel, kenapa akhirnya lu ke stand up. Jawaban gue simpel, sadar diri. Anjing lucu banget. Iya kan? Sadar diri aja, gue gak di calling-calling, terus ternyata gue dikasih ruang walaupun gue gak tahu, walaupun tuh waktu itu berantem sama diri gue sendirinya panjang tuh. Masa gue harus turun lagi, masa gue harus akhirnya door to door lagi, gue harus belajar dari zero lagi, padahal gue udah di sini. Itu berantemnya panjang. Sampai gue punya pikiran bahwa iya, Tuhan ngasih ini secara tiba-tiba tanpa lu minta, Fir. Mungkin ini jawaban dari sekian doa lu yang panjang di masa lalu gitu. Ya just trying dulu aja. Iya, dan dia nyebut berantem-berantem, sebetulnya berantem-berantem internal itu sih yang perlu lu awasin. Iya. Karena itu pilihan. Itu bisa dihindari. Itu bisa dihindari. Hindarinya gimana? Ya dengan menyibukkan diri, ya dengan olahraga, dengan apa. Karena kalau lu diem, akhirnya pikiran lu sih menurut gue terlalu liar untuk lu kendaliin ya. Jadi harus, gue biasanya, ya lu bikin capek aja, capek habis itu kan gak mikir gitu, pala plong. Iya. Bener-bener. Dulu tuh ada yang ngomong gini bang ke gue, orang gila itu adalah orang seni. Kenapa? Karena imajinasi mereka tuh liar banget. Iya betul. Iya kan? Masalahnya sekarang semua orang berusaha jadi seniman. Kenapa lu mau jadi orang gila gitu? Jadi makin banyak kan, jadi makin gak ke filter gitu. Karena duit, ya gitu. Enggak, nah, itu. Karena muaranya di situ seolah-olah validasi kehidupan. Cuma itu kan sama aja, dia kan selalu ntar jadi konten-konten yang kayak mandi nenek pakai lumpur viral, padahal ada juara matematik gitu-gitu. Well tapi ya that's the world that we live in. Gitu. Saat ini. Well gue sih udah setengah jalan nih, jadi dunia lu lah. Sama lagi. Dibalikin ya. Ya nggak bener, gue nggak tahu struggle maksudnya. Gini, misalnya gue 39 tahun ini. 39 tahun ini, ya mungkin 45 lah. Gue I'll be like, oke, gue udah gak perlu ngikutin lagi. Tapi kan lo masih ngejalanin ini 20 tahun lagi. Lo gak mati hari ini, lo matinya nanti kan. Ntar mungkin 45 udah butuh surut apa dan segala macam kayak. Dan itu perjalanan yang panjang. Gue ngalamin, gue kerja dari tahun 2005. BlackBerry itu 2008, 2009. Nah itu dunia mulai berubah tuh. Mulai goodbye lah work-life balance, nggak ada. Karena lu bisa dihubungi di mana aja. Dan lu bisa kerja di mana aja. Itu udah mulai goodbye tuh. Abis itu sosial media full blown mungkin 2010, 2011. Dimana itu katanya menjadi tempat wadah aktualisasi diri lu yang lain. Tapi menurut gue itu malah merusak semua dan capek ngikutin keep up. Gue aja kalau gue udah capek kayak TikTok. Ini kalau ada satu lagi habis TikTok nih gue udah nyerah gue. Iya. Ada satu lagi harus belajar lagi. Gue nggak. AI lagi kenceng. Gue nggak ada. Tapi kan lo mungkin lo harus 3 atau 5 media lagi. Bener. Anjing berat banget cuy. Bener. Yang esensinya sama gitu, siapakah aku? Siapa diriku? Kenapa aku tidak dicintai? Iya. Pakat lagi. Karena dulu ya jalan-jalan TikTok luar, gue tuh juga sama. Karena TikTok dulu terkenal dengan yang joget-joget gitu-gitu. Sedangkan gue ngerasa gue gak laku-laku amat di perjogetan. Gue gak bisa-bisa amat gitu pasarnya kan. Gue mewadahkan TikTok gue untuk gue memvalidasikan semua rasa gue. Melalui karya-karya gue tulisan waktu itu. Gue bikin Rangkai Bicara namanya pertama kali akhirnya gue keluar. Di Rangkai Bicara itu adalah sajak-sajak yang gue tulisin dari suara hati gue sendiri. Sampai akhirnya bikinlah suara hati aku juga. Dan bla 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 bla. Sampai ketika itu udah meledak banget, gue udah gak bisa menjadikan itu media gue curhat lagi. Sedih banget. Udah lu cari media lain aja. Atau bikin sendiri. Nah ini akhirnya saya bikin. So ini tadi gue bilang tadi bahwa Halo Hati itu menjadi ruangnya, at least ruangnya gue lah untuk karena gue menyadari banyak orang ternyata butuh ya untuk ruang berbicara dan butuh ruang untuk
didengar atau sekedar menjadi pendengar dalam asumsi orang lain gitu kan, dalam pikiran orang lain gitu ya. Akhirnya gue ciptain ini. Konteksnya itu sebenarnya karena sekarang tuh makin serem ya, sesimpel gue bikin Q&A di story gue. Apa kabar kalian hari ini? Ada cerita apa kalian hari ini? Misalnya penyakit. Iya, terus ternyata gue lihat banyak sekali orang-orang yang bercerita sama gue yang gue nggak kenal, mereka followers gue dan ceritanya deep banget, terlalu dalam, terlalu kayak personal yang gue juga mau nge-replaynya jadi bingung gitu kan kasarnya. Gue mikir kok mereka bisa ya cerita ke gue yang padahal lu ketemu muka gue secara langsung aja nggak pernah. Gue tadi baru lihat ini di TikTok 10 anak artis dengan nama yang paling unik. Anjir. Terus 10 artis itu kan anaknya nggak satu dong. Iya. Nomor 10 paling mencengangkan. Pokoknya gue jadi tahu 20 nama orang artis lah gitu. Oke? Iya. 10 tahun yang lalu gue nggak pernah tahu artis siapa. Dan itu nggak penting menurut gue. Iya. Karena itu akan menaruh standar di hidup lu bahwa mungkin gue kalau nanti punya anak harus ada yang nama meaningful seperti ini dan ada semua aspek kehidupan lu diserang. Mau bentuknya glamor, mau bentuknya merendah, sama aja menurut gue pressure. Misalnya glamor, oh nikahan artis ini gede gini. Kemarin ada tren nikah di KUA, makan deh tuh gitu. Gue jadi anjing kayak. Padahal nggak ada yang salah loh dengan nikah mewah kalau emang lo mampu gitu, ya kan? Nggak ada yang salah gitu. Nikah di KUA nggak ada yang salah. Kalau emang orang tua lo semua nyetujuin ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi lo sekarang kayak anjing. Nikah di KUA aja pressure ya sekarang kayak gitu. Iya. Iya sih. Gue juga lagi ngeliatin itu. Menurut gue gila sih. Jadi kayak kalau dulu mungkin kita problemnya cuma tentang siapa yang lebih tajir, jadi dia punya akses liburan apa ini. Sekarang lu atas bawah, jadi naik kena, turun kena. Iya. Iya. Atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Waduh, tuh. Udah habis menurut gua. Dan gua paham, makanya gua paham itu keresahan mental di situ. Benar. Tapi ini bukan buat dieremin loh menurut gua ya. Nah itu dia tuh. Ini harus lu bongkar. Kayak lu bilang tadi, yang ada sekarang tuh mereka cari tahu gua kenapa. Begitu tahu di glorify, dirayain. Self diagnose itu. Iya makanya gue setuju sama Ade tadi bilang jangan berhenti di sini. Ini di kerutannya harus diberesin. Ya kayak kalau tanya tadi apa yang membuat gue waras, sebetulnya lu juga punya fasilitas untuk meraih informasi ini. Karena dulu informasi ini mahal. Oke. Yaitu apa? Yaitu tentang kayak meditasi, yoga, olahraga. Dulu itu fasilitas mahal. Dulu Beatles perlu mau OD LSD dulu, baru akhirnya kayaknya ada guru India nih bisa kita ngajarin meditasi. Dulu sekarang akses itu deket. Dulu tren lari tuh mungkin cuma orang-orang yang kayak apa, sekarang akses itu deket. Nah, problemnya setelah ada lu memvalidasi perasaan lu nggak lari ke tempat-tempat ini. Padahal tempat-tempat ini udah jelas banget proven bertahan berabad-abad. Yang membuat lu tetap waras. Iya, olahraga dan meditasi buat gua udah paling ini sih gitu, udah beneran. Ini hampir-hampir sama dengan topik yang gue sempat bahas juga di podcast sama Bang Adri ya. Waktu itu ada Bang Patrick kan di situ. Bang Patrick tuh juga sama. Dia tidak percaya soal mental health, bukan tidak percaya, lebih tepatnya kayak karena kebanyakan yang orang self diagnose. Ya. Dan terus lo nggak mau keluar. Iya benar. Karena cuma dari pembacaan di media sosial gitu kan, di Google segala macam, terus kayak oh iya kayaknya gue punya hal ini juga. Oh ya udah gue bipolar. Dan akhirnya gue meminta orang untuk kayak ya ngertiin gue lah, gue kan emang bipolar. Enggak gitu. Nih gue pengidap nih ya teman-teman ya. Gue berangkat dari hal yang sangat susah banget untuk gue lawan, susah banget untuk gue sadarin karena gini, mental health itu kan ada 3 yang paling parah sebenarnya. Maksudnya goals endingnya ya, melukai orang lain, melukai binatang, dan melukai diri sendiri. Gue di posisi yang ketiga. Ini salah satu, bukan ini 3 tingkatan bukan ya. Saya ini ada 3 pilihan. Gue di posisi yang bisa melukai diri gue sendiri, poinnya. Dan dulu tuh gue cuma ngelukain fisik dalam bang. Misalnya, gue paru-paru sobek gitu enggak? Serem sih itu. Makan beling. Gue tuh kan punya asma, misalnya gitu. Dulu tuh kuat banget, beda sama sekarang udah alhamdulillah agak mendingan ya. Gue nggak bisa yang terlalu capek terus kena dingin itu gue pasti menggigil atau sesak gitu-gitu lah. Nah gue akhirnya senang banget ngebuat diri gue capek, terus gue sengaja berendam di air es gitu sampai gue menggigil, biar gue tahu bahwa sakitnya tuh adalah di badan.
nggak di hati atau di pikiran. Terus gue cerita orang-orang ke teman-teman gue, kayaknya gue nggak baik-baik aja deh. Tapi teman-teman lo atau sekeliling lo akan bilang kayak enggak, itu mah lo karena emang lagi di fase lo lagi down aja, lo lagi sensitif aja, lo sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Terlalu banyak orang yang ngomong kayak gitu sampai akhirnya gue melakukan hal yang lebih parah. Dan gue bisa berangkat ke profesional karena gue menyadari bahwa enggak, ini gue bener-bener udah nggak baik-baik aja, ya kan? Ketika gue berangkat pertama kali tuh gue ke psikolog, gue nyamper dari mulai online, karena udah dibilang medianya tuh ternyata deket banget ya, bisa lu pergunain banyak sekarang, pakai media sosial, lu cerita aja sama mereka, lu pun bisa nyamperin mereka yang banyak banget titik-titiknya sekarang ada di mana-mana, pun bisa di cover sama negara, gitu. Ada yang BPJS gitu dan segala macamnya. Karena banyak orang yang bilang ya lu enak punya duit lu bisa kesana, enggak nyet, ini semua udah ada saat ini, dunianya udah ngasih semuanya. Gue datang ternyata gue harus dirujuk ke psikiater, gue cari lagi sampai akhirnya gue harus medical, pakai obat-obatan dan bla 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 bla. Gue cerita ke keluarga gue, rumah pertama yang harusnya gue pulang. Padahal itu adalah titik awal kehancuran hidup gue. Wuhan lo ya? Iya. Ground zero, keluarga tuh Wuhan. Bener, karena ada banyak yang menganggap bahwa jangan balik lagi dong. Udah mulai enak ini. Itu ya gue ngerasa bahwa ternyata banyak orang yang berpikiran rumah itu tidak seperti rumah, intinya kayak gitulah. Gue cerita tapi ke mereka, terus jawabannya tuh standar, klise banget. Yang ya udahlah, kamu tuh ngapain kayak gitu sih, nggak usah kesana mahal-mahal. Terus kedua, kamu juga jadinya nanti ketergantungan apa bla 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 gitu kan. Nggak usah, itu mah kamu cuma kurang sholat. Mohon maaf teman-teman. Pada saat itu gue cuma ngomong gini, Bun, waktu itu gue sama nyokap soalnya, gue cerita, Bun, aku tuh nggak murtad. Jadi kayaknya aku nggak perlu taubat. Di dunia ini, karena gue muslim ya, di agama gue cuma ngajarin di dunia ini hubungan lo tuh cuma dua. Hablum minallah, hablum minanas. Hubungan lo sama Tuhan ya biar lo berdua aja yang tahu, jangan dikomparisiin. Karena nggak akan pernah ketemu tuh kalau main logika, ya kan. Yang kedua ada hablum minanas, ada hubungan antar manusia. Mungkin bukan aku dengan manusia lain yang salah, tapi aku tuh juga manusia, Bun. Kayaknya aku dengan diriku yang salah. That's why gue berangkat dari situ. Untuk bisa ke profesional. Nah, yang cerita gue ini yang akhirnya gue bilang ke podcast waktu sama Bang Patrick itu cara lu nolong. Kalau lu tahu lu udah nggak baik-baik aja, udah sampai di tahap yang kayaknya nggak mempan lagi nih untuk teman-teman lu ngomong, enggak lu sensitif lu apa segala macam, ya udah buang itu semua, langsung cari gitu loh. Kan udah banyak ruangnya, celahnya juga udah banyak. Karena bahaya. Kalau paling bahaya di dunia ini menurut gue yang paling menyeramkan adalah manusia. Dan masalah... Dia marah banget sama dunia kayaknya. Parah, gue gak semarah itu banget. Beneran. Gue minum dulu udah mau habis nih dari Weekend Match. Iya, Weekend Match selalu support setiap episode Halo Hati. Kalian bisa datang kalau mau datang ke store-nya, ada di Prapanca sama di Bintaro. Makanan enak-enak banget, kopinya enak-enak banget, harga juga masih terjangkau. Thank you Weekend Match. Keren. Biar ada dikit marahnya. Iya bener, karena gak tahu Bang, gue tuh ngerasa emang dunia tuh jahat banget aja. Terutama problematikanya ada di manusia gitu. Ya tapi gini, anjing gue nih karena udah tua nih, ini jadi kayak sosok nasihat bijak gitu. Tapi emang ya nyokap lu juga sebetulnya cuma berkomunikasi dalam keterbatasannya. Maksudnya bener. Ya apalagi gitu, maksudnya nyokap lu lahir tahun berapa ya? Ya lupa lagi Bang. Ya, mungkin nyokap lu masih lebih muda lah daripada orang tua gue. Orang tua gue benar-benar generasi boomer itu gitu. Pasti nomor satu yang dikhawatirin uang, karena memang waktu itu uang nggak gampang gitu. Ya kan dialog emak gue juga pertama gitu tuh. Iya pasti. Ngapain sih itu kan mahal. Iya betul pasti. Padahal gue dalam pikiran gue kayak iya kan gue bayar sendiri juga. Lu punya point of view yang berbeda dan lu hidup di generasi yang berbeda gitu. Kedua, dia bilangnya kurang sholat, sebetulnya kurang bersyukur maksudnya gitu kan. Tapi nanti ya, tapi ntar sih nih. Pada saat lu keluar gitu dari semua kemelut dan kabut ini, lu akan tahu bahwa jawabannya bersyukur ternyata. Emang. Ya tapi emang harus keluar dulu. Makanya gue kan sempet bilang berkali-kali di podcast, hierarki paling tinggi itu adalah ikhlas. Iya, karena tapi emang menuju ke sana tuh serumit dan sesulit itu gitu. Dan
gue menuju ke sana dengan cara ya udah gue tadinya waktu pertama kali didiagnos gue marah banget, gue kaget kayak enggak, kayaknya gue nggak kayak gitu, gue denial, gue mati-matian banget sampai akhirnya gue udah bisa ngebuka. Pertama kali gue buka kayaknya di podcast lo bahwa gue punya mental health itu kayak pertama kalinya banget gitu yang di digital ya. Akhirnya gue mengaminkan bahwa oh ya udah gue sakit, gue harus nolong diri gue mengakui ini bukan untuk, dan gue berkali-kali bilang ketika gue lagi kumat atau jadi bad vibes buat another person, misalnya, karena bisa jadi yang toksik diri lu sendiri ya, itu sangat bisa kemungkinan terjadi gitu, menyadari ketoksikan bahwa kita yang toksik itu susah banget gitu kan. Nah itu yang ngebuat gue akhirnya kayak ya udah, gue nggak minta kalian untuk mengerti gue, nggak minta kalian untuk membenarkan apa yang gue lakukan, enggak, gue tetap salah, tapi gue cuma mau ngasih bahwa gue mengidap ini, nggak perlu lu yang mengaminkan, tapi at least dengan cara gue ngomong, gue udah mengaminkan diri gue untuk bisa ketemu si hierarki ikhlas itu. Ini ngomongin bersyukur ya, kalau lu tanya tadi, lu kenapa nggak pernah mau jadi full time seleb gitu? Sebetulnya bukan kamu mau gue, karena menurut gue hidup tidak pernah semudah ini. Sumpah anjing, taraf hidup macam apa yang kayak anjing, gue stand up nih 15 menit dibayar kayak wah gila, dibayar mungkin range dari 5 jutaan ke atas gitu. Lu tau gak sih tukang AC benerin AC tuh 800.000, berapa AC dia harus kerjain sampai dia ngejar tarif gua 10 menit. Di rumah gua cuma 300.000. Makanya exactly my point. Terus kalau lu gak mau lihat yang kayak gini-gini, gimana gak hidup lu? Gua di titik kayak, oh pantas semua orang pengen jadi seleb ya, karena hidupnya enak. Hidup paling gampang yang pernah gua rasain. Ngomong kayak hidup paling gampang, kayak lo ngomong gini kata bijak diambil jadi kebijakan orang. Anjing, gue tuh di sekolah paling pintar juga kagak, ketika nyari sering gak naik, terus tiba-tiba ada orang yang mahal. Anjing, hidup udah enak banget. Jadi tapi kalau lo memang tidak tahu caranya ngeliatnya, memang lo akhirnya gitu eksistensialis. Semua eksistensialis, kenapa aku, siapakah ini, kenapa aku miskin kasih sayang dan ya kalau lo mau, makanya kalau lo mau lihatnya ke dalam, itu jurang nggak ada dasarnya menurut gua. Iya, jurang nggak ada dasarnya. Bahaya banget. Itu bahaya banget. Makanya gini deh, nggak usah ribet-ribet ke psikolog nih. Yang udah terdiagnos aja dan segala macam, gua tantang deh gitu. 15 menit deh lu sehari, 15 menit tiap hari dong, 15 menit lu jogging deh, nggak usah jogging deh, jalan cepet aja deh, 15 menit sehari. Lu lakuin 2 minggu, lu lihat otak lu sekarang kayak apa. Maksudnya itu jauh banget gitu, jauh batap. Nah, tapi disiplin. Nah ini kembali lagi nih, ini urusan generasi nih. Kayak kita gini, ada nyuci mobil gitu kan. Lu suruh ngecatin pagar. Itu ritual meditatif itu. Lumayan ya. Kalau udah mau lebaran biasa itu. Lu nggak ada yang lu pikirin lagi selain ya udah nyuci mobil aja gitu. Jadi lu punya, maksudnya lu dilatih memandang bahwa ya udah yang penting mobil ini kelar nih, udah gitu doang. Lu nggak mikirin oh si A udah sampai mana gajinya, oh ini udah apa, nggak ada. Dan itu ritual itu yang udah nggak ada lagi. Jadi nggak otomatis. Dulu masih otomatis. Sekarang lu kayak ngapain ngecat, taruh aja di tempat cuci mobil gua. Iya. Gitu loh. Iya sih. Tapi kalau gua datang ke profesional, karena jadinya gua bisa tahu dasar. Benar. Nggak apa-apa. Maksud gua, menurut gua profesional lu itu udah tepat banget. Maksudnya udah tepat banget. Tapi kalau lu tanya kenapa semua terus-menerus mengalami ini, meskipun bukan orang-orang yang hidup di dunia hiburan, karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang tadinya menyeimbangkan dia itu dicabut. Banget. Semua dicabut. Hilang semua. Iya. Terlalu gampang semuanya. Terlalu gampang, kayak sebatas bersihin kandang burung bapak lu gitu ya. Iya. Ya itu kan juga, meskipun lu sebel, tapi lu cuma ngeliatin di kandang burung doang gitu. Lu gak ngeliatin kehidupan orang lain. Iya benar. At least selama 10 menit itu lu berguna tanpa memikirkan atau mengkomparisi diri lu. Sama ini berkaitan sama episode sebelumnya, gue lupa yang mana. Yang intinya cuma ngomong kayak analogi orang yang touring keliling dunia waktu itu gue cerita. Iya, betul. Gue waktu itu ini agak diulang. Intinya gue pernah ketemu sama orang Indonesia, dia naik motor keliling dunia. Gue bilang, oh lu gimana caranya? Ya lu nggak usah jauh-jauh. Lu kayak pakai jalan malam, pakai lampu pendek aja. Udah segitu aja. Nanti bakal lama lu makin jauh. Itu akhirnya berkaitan banget tuh, kayak itu cuma ngerjain kalau kedua sehari-hari gitu, cuci mobil doang, bersihin kandang burung. Lu fokus ke situ. Goalsnya nggak usah jauh-jauh. Nah, itu yang akhirnya gue temuin. Sama kegiatannya diadain terus gitu loh. Itu yang akhirnya gue temuin untuk duduk bareng sama diri gue sendiri. Ketemu gue pola di mana
gue mungkin pernah cerita ini juga bahwa akhirnya gue bisa duduk bareng untuk ngobrol. Gue setiap kali gue pulang dari manapun, itu yang kemarin diobrolin juga sama si Ica waktu itu. Itu gue yang waktu itu ngobrol sama dia, gue bilang bahwa at least gue ngomong makasih dan maaf untuk seluruh organ tubuh gue. Dimulai dari yang kecil-kecil, dari segi ini, muka gitu kan, apa aja yang ada di muka lo. Kayak makasih mata, lo udah mau diajak melek selama berjam-jam. Maaf tadi sempat nangis jadi bikin capek, maaf kalau durasi tidur lo atau durasi merem lo lebih sedikit daripada durasi melek lo. Pokoknya gue bilang itu semua sampai akhirnya gue bisa ke seluruh organ. Terus gue akhirnya ngelis sama diri gue sendiri, gue ngobrol, gue curhat. Gue bilang kayak 5 hal baik, 5 hal buruk yang gue alamin di hari ini. Misalnya kayak, oh tadi gue naik angkutan umum, gue akhirnya bisa duduk sampai nyampe tempat tujuan. Kayak gitu, gue nggak diri. Terus, oh tadi gue sempat naik Gojek tapi alamnya bau. Nah udah, kayak yang kecil-kecil aja. Untuk melatih gue buat nggak berpikir yang fucked up lagi gitu, atau yang kayak terlalu berat. Pun gue akhirnya juga melatih diri gue untuk tiap kali gue bangun tidur, gue pikirin hal yang paling kecil yang bisa gue lakuin. Misalnya bangun nih, handphone gue di kanan gitu. Gue nanya ke diri gue sendiri kayak, lu mau megang handphone atau mau langsung duduk dulu? Atau ini mau mandi pakai air panas, air dingin, Fir. Sesimpel, Fir dah mau Gojek pakai KFC atau McD. Udah yang kecil-kecil aja nanyanya. Being mindful kan sebetulnya. Iya, tapi benar, itu kan adalah sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang kalau di generasi lo dengan cara nyuci mobil tersebut, dengan cara bersihin kandang burung tersebut. Kalau di kita tuh mainnya di sini dulu. Atau jangan-jangan gue jadi kepikiran nih, karena obrolan ini. Kalau zaman kita kan ya, wah rebel parah lah gitu ya, lu jalanin dulu aja. Kalau sekarang kan apa-apa divalidasi. Atau jangan-jangan itu. Apa-apa terlalu banyak dikit-dikit harus divalidasi. Iya, memang kayak jadi overthinking gitu loh. Iya. Kalau kita kan enggak tuh, kayak lempeng aja dulu hidup ini gitu loh. Pokoknya yang gue pelajari tuh sebetulnya ada yang bilang, gue lupa siapa yang bilang. Tapi kira-kira dia ngomong gini kayak, ya benar hidup harus berpikir, tapi yang jelek itu juga datangnya dari pikiran gitu. Jadi kayak lo harus belajar untuk ya tadi pilots yang megang kemudi itu jangan cuma perasaan lo dan pikiran lo. Kalau iya dia akan nyari yang nggak ada ujungnya gitu. Jadi emang mendingan dibatasin, dan itu memang harus latihan sih. Benar. Harus latihan sih gitu. Jadi semua indera tuh harus connecting sih menurut gue. Iya, nggak ada cara lain. Karena balik ke Mas Agung bilang ya, masalah validasi. Gue nggak tahu, gue punya perspektif yang berbeda gitu. Sekarang terlalu apa-apa divalidasi kan menjadi satu bentuk yang salah, karena terlihatnya bentuk validasi tersebut di tengah-tengahnya ada ekspektasi. Ya mungkin juga. Berharap orang memvalidasikan lo. Gue tipikal yang gue akan selalu bilang untuk kalau lo punya perasaan apapun, validasiin aja perasaan lo. Tapi at least untuk diri lu doang, jangan minta dari orang lain. Seperti Epictetus, Seneca, semua filsuf stoikisme mengajarkan, gue inget banget bahasanya kayak gini, di dunia ini yang bisa lo kontrol adalah internal lo. Lo nggak bisa kontrol eksternal lo kayak apa. Misalnya lo udah kerja mati-matian, capek-capek segala macam, tapi lo nggak direkomendasikan untuk naik jabatan, terus lo marah, nggak bisa. Itu eksternal lo yang memilih, itu pikiran orang lain. Ya cukup. Yang penting lo terus aja untuk memberikan apa yang terbaik dari lo, untuk kasih apa yang terbaik dari lo, but lo harus juga prepare hal terburuknya. Makanya itu yang gue bilang, kalau emang gue agak tadi nggak sepakat adalah kalau emang mau validasiin rasa lo, tapi tanpa adanya ekspektasi. Ya tapi ingat loh, Stoics juga hidupnya di zaman dulu loh. Kalau dia hidup di Gen Z belum tuh dia jadi Stoics. Sepakat. Bisa jadi mental health ya, Stoics si mental health. Iya. Aja putus begitu Aksa. Lah bener, menurut gue itu kemewahan gitu, bahwa tidak ada distraksi dan tidak berhubungan sama orang lain, itu kemewahan. Oh iya, bener juga. Kemewahan lah. Dan lo bisa ciptain itu sendiri sebenarnya. Iya benar. Bisa. Itu kan pilihan, makanya. Mana kan gue Stoik tuh kasih Instagram juga kalau nggak dia miring besoknya. Gue udah nggak bisa stoik amat nih gitu. Sama semua orang berharap dari kata-kata gue. Kenapa sih nggak bisa ini buat gue, ya mati stoiknya. Tapi sebenarnya itu emang adalah jawaban gitu. Tapi memilih untuk menerapkan si jawaban tersebut lah yang sekarang celak ruangnya yang udah nggak ada menurut gue. Faktor kebiasaan yang sudah hilang. Terus juga makin banyak kayak celah dan platform yang disajikan oleh dunia yang kayak mungkin secara digitalnya
kita mampu ya karena otak manusia itu makin berkembang, tapi secara mental itu sudah tidak lagi sebijaksana itu mengikuti perkembangan digital. Iya. Kayak ini agak melenceng gitu ini kayak misalnya pengkonsumsian konten porno gitu. Makanya kayak anjing kok orang aneh kayak makin banyak dan segala macam gitu. Ya karena aksesnya gampang banget. Ini kalau nggak salah Jordan Peterson yang ngomongin, dia kan clinical psychologist. Orang hari ini ya, laki dan perempuan ya, melihat orang lain telanjang, itu jumlahnya di atas Genghis Khan loh. Nah, ngerti gak sih lo? Dan itu Genghis Khan ya dulu, dia butuh kayak nguasain banyak orang dan apa, ini, maksudnya dengan tirani gitu, segitunya. Dan itu cuma Genghis Khan. Dan Genghis Khan jadi orang gila kayak gitu. Dan kita terekspos sesuatu yang, anjir gimana lu gak gila semua ya, gila lah gitu. Iya, dan itu kalau nggak direm ya gimana mau sampai mana ujungnya nggak tahu. Dan jangan-jangan nanti kita yang normal itu dianggap gila sama mereka yang gila. Ya pastilah, udah pasti gila. Ya karena dunia ini emang udah makin segila ya, caranya ya. Nah itu gimana cara mengimbangi ya disiplin diri lo untuk nggak anjing, itu susah banget menurut gua. Emang susah banget. Karena emang kita kadang yang misalnya yang baik-baik aja atau yang normal juga, menurut gue kita perlu kadang sedikit menjadi gila untuk menghadapi dunia yang candaannya suka nggak kira-kira aja sih. Iya memang. Ya, gua karena kadang yang serius aja dibikin bercanda, yang bercanda dibikin jadi serius, itu udah nggak ada batas, itu tuh samar banget terlihatnya menurut gue. Ya. Gitu. Ya. Semua hal yang berat dianggapnya lu mah baru segini. Semua hal yang ringan dianggapnya kayak, itu lu udah gila banget ya. Iya. Udah riskan untuk memecah belahkan mana yang sejatinya benar-benar bisa aktual kita kasih poin penilaian gitu menurut gue. Ya Amerika lagi mau polling kan untuk bikin TikTok ilegal. Mereka aja akhirnya nggak kuat. Mereka udah nggak kuat. As a country loh tuh dia bergerak untuk kayak, dan dari Cina juga sengaja kan kayak kalau generasi di bawah 14 tahun apa kontennya cuma bisa tentang scientist dan apa dan segala macam. Terus konten-konten yang tadi kayak siapakah aku dan mau aku jadi apa dan segala macam gitu ya. Gender identity apa semua di-push ke barat untuk bikin generasi yang bingung, dan akhirnya negaranya juga you know what, ini kita harus bikin polling nih. Ini kayak harus dihentiin. Iya. Gua nggak kebayang, maksudnya berat banget gitu. Ya memang itu yang tadi gue bilang. Itu Gen Z, emang problemnya itu problem Gen Z. Makin ya selalu lah ya, kita cabut abis ini. Gue kayak, paling ini 2 lagi abis itu gue out. Ingat kalian masih 20 tahun lagi berada di sini, masih bisa berkutik. Jadi kayak itu lumayan, gue ngelewatin sehari gue udah capek banget. Gue sekarang sampai di titik poin yang ya udah cuma cukup, ya gue yang penting gue bangun, terus nantinya gue bisa tidur. Yang penting lu jalan terus aja, jangan berhenti untuk terus bergerak. Nanti juga lu ketemu hal-hal baru lagi apa segala macam. Kayak ya udah, makanya gue selalu bilang gue nggak pernah takut gagal karena gue tahu gue pasti gagal. Ya, itu benar. Ngerti kan? Gue waktu itu juga sadar. Ini 3 tahun yang lalu nih sadar, gue 36. Gue sadar anjing bokap gue 72. Anjing hidup masih sekali lagi kayak gini nih. Berapa fase nih jalan aja ya Allah, capek banget ini. Gimana yang 20, gue ngeliat 20 ya Allah. Bentar ini gue gak sanggup gue. Makanya akhirnya masalah-masalah yang kayak tapi ada tapinya lagi, ada tapinya lagi. Apa tuh? Gua sendiri ya, gua pribadi ya, gua mulai tahu gua siapa. Gua nggak begitu mementingkan pace orang lain. Gua tahu apa yang harus gua lakuin dan gua nggak gitu bandingin sama orang lain. Itu terjadi di umur 28 ke atas. Jadi kayaknya memang dari 28 nih menurut gua umur kebingungan. Iya, umur kebingungan. Dan nggak usah ditambah perparah dengan aktivitas sosial media lu sih. Jadi emang itu bingung. Gue nggak tahu ya, kalau zaman gue sih fase ya. Karena kita hidup dengan teknologi yang berbeda. Gue nggak tahu bahwa apakah masih ada kebutuhan gitu. Misalnya lu udah berumah tangga 30 something dan kenapa sih ini? Gue rasa masih terjadi sih, dan itu periode yang akan terus ke extend kalau lu nggak cepet-cepet kunci pintunya gitu. Iya bener. Makanya sih mungkin ya ini pendapat gue personal aja. Mungkin buat teman-teman juga yang sedang mengalami krisis atau segala macamnya. Lu nggak usah selalu pakai preambul gitu loh. You can just say what you want, it's okay. Kita tahu kok semua itu pendapat lu pasti. Iya. Lu keseringan diserang ya, makanya selalu. Banget dong.
At least gue diserang sama diri gue sendiri tuh udah sering banget deh gitu. Gue capek kadang gitu. Lu tidak perlu pakai pretext gitu untuk soal ngomong. Ya kita kan masih ingat bahwa... Ini kan pendapat pribadinya, ya mau pendapat siapa lagi? Keluar dari mulut lo. Gue jadi lupa kan tadi gue mau ngapa emang. Apa pendapat lo? Gue ngerasa bahwa karena hidup semakin sebrengsek itu ya. Jadi ya just keep going aja, nggak usah lo compare dengan apapun gitu loh. Kalau emang lo nggak ngerasa baik-baik aja, ya datanglah ke orang yang atau misalnya ke tempat atau apapun media yang lo bisa gahi itu sendiri, biar lo makin bisa controlling diri lo gitu. Tapi menurut gue mau bantah pernyataan lo. Yang mana? Gue mau bantah pernyataan lo tadi. Hidup tuh nggak sebrengsek itu. Hidup tuh brengsek karena acuan lo cuma perasaan bahagia. Dan ini gue belajar juga dari si Jordan Peterson ya. Kenapa cuma bahagia? Bahagia tuh terlalu rapuh untuk dijadiin pegangan. Kalau lo ganti misalnya, hidup tuh petualangan lo. Jadi apapun yang terjadi tuh, ya lo sambut aja petualangannya gitu. Dan emang iya sih gitu. Jadi naik turunnya kayak, ya emang inilah hidup gitu. Jadi kalau petualangan tuh gue tahu, bahwa nanti ada ujungnya. Semua ini nanti juga akan berlalu, semua ini akan berakhir, dan ini sesuatu yang memang gue harus terus terabas gitu. Dan kayaknya itu perpindahan cuma sedikit itu doang, kayak oke, gue bisa lebih kuat sedikit deh gitu. Gue bisa lebih kuat sedikit ya, karena menurut gue sense of adventure aja. Dan bener gue kalau ngeliat ke belakangnya kayak anjing, gue nggak pernah nyangka sih hari ini gue di sini. Gue nggak pernah nyangka hidup gue berubah sejauh ini. Gue nggak menyangka gue segitu banyak ketemu orang ini, dan kayaknya, dan gue yakin ini juga ntar akan lewat. Gue akan ketemu lembaran lain lagi apa, dan memang itu aja gitu. Dan kalau lo ingin mengelak, ya udah ini nggak ada lagi, nggak ada sama sekali, nggak ada. Terus apa gitu, nggak ada rasa yang bisa lo pegang, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kayak ya dia hadapi dengan sukacita aja gak sih? Maksudnya kayak instead of melihat kayak betapa beratnya ini, dan kayak setuju banget. Capek banget loh. Cuma kadang karena masih panjang loh. Iya, cuma kadang gue bersyukur gitu. Lo masih 2 kali lagi kayak gini. Rata-rata orang hidup 75, lu berarti lu masih 2 kali kayak gitu. Ini baru lu sepertiga jalan. Makanya gue bilang kadang gue bersyukur untuk jadi diri gue yang kayak gini. Maksudnya gue udah ngalamin yang berat-beratnya tuh duluan. Terus gue juga langsung jangan terlalu yakin, ntar bisa lebih berat lah. Benar. Gue demen nih. Rese banget gak? Kata banget ya, padahal ini mau kata-kata bagus buat TikTok loh. Ya bercanda. Cuma emang bener, gue akhirnya gue bersyukur bahwa akhirnya gue ngalamin hal-hal yang cukup berat untuk gue pribadi itu secepat itu, dan gue juga cukup cepat untuk nolong diri guanya sendiri. Jadi ketika nantinya gue udah bisa berhasil sedikitnya keluar walaupun tidak sepenuhnya, at least di kedepannya nanti ketemu yang mungkin lebih parah atau mungkin lebih ringan, gue udah ada preparing badan gue untuk kayak, oh kemarin gue udah berhasil yang ini gitu. Ya kayaknya enggak. Jangan dipaten gitu lah bang. Gue kan agak ngeri-ngeri sedih. Mau quote gue aja yang tadi di TikTok. Iya. Gak berasa udah 1 jam lebih kayak kita ngobrol. Thank you banget. Dan gue akan meng-quote tadi omongannya Bapak Adrian Colby. Kan itu omongan Jordan Peterson kok. Iya, tapi intinya itu penting banget. Maksudnya ketika selama ini kita berpikiran hidup itu keras, hidup itu bangsa segala macam, ya diubah aja dikit. Hidup adalah petualangan. Itu akan jadi lebih seru banget. Thank you banget Bapak. Sama-sama, terima kasih. Sama gue thank you banget juga buat Weekend Med makan. Enggak, itu gue jadi kayak mana gitu ya. Maksudnya perasaan jadi kayak gue tuh cuma sedang menghargai, menyemangati diri gue sendiri gitu. Banyak banget yang kadang orang nggak bisa buat nyemangatin dirinya dia sendiri soalnya kan. Cuma tapi kadang kita perlu dijatuhin untuk bisa sadar bahwa nggak segitunya banget kok gitu kan. Kadang kita perlu dianjing-anjingin emang untuk bisa bilang oh iya ya gitu. Ya udah, thank you banget buat Weekend Match nih. Gue 2 kali gue ngomong, tengah beres-beres tadi sama Alter Studio, ada tempat-tempat yang aduh keren banget. Ini kayaknya emang episode ini ngomong apa lagi? Emang episode ini kayaknya belum selesai sampai di sini. Mungkin kalau teman-teman mau cerita atau misalnya mau menanggapi dari si konten episode ini, kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Atau mungkin mau bercerita langsung, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Halo Hati yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk ditonton seluruh konten-konten yang ada di YouTube channelnya Bloom Media. Terima kasih sekali lagi untuk Weekend Match. Terima kasih untuk Bang Adri. Terima kasih. Seluruh patahannya berasa lagi stand up ya.
Biar seru. Biar jadi ketawa. Iya, benar. Terima kasih buat teman-teman semua. Intinya kalau lu gak baik-baik aja, nggak apa-apa. Sekian dari gue, Fitandira. Gue Novelisius dan saya Rino Kalbi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah. Bye.